menerapkan mulutnya pakai deviasi dan lain-lain. Kemudian kita akan meraba musculus masseter dan musculus temporalis pasien. Permisi ya, Ibu coba dibuka rahangnya. Jadi kita rasakan kontraksi dari ototnya, bisa juga disuruh menggigit pasiennya, itu biasa lebih terasa. Oke. Setelah itu kita akan menilai lagi. Ibu, ini kita tahan tangan pasien, terus Ibu bisa digoyangkan dengan bawahnya kanan kiri. Oke, normalnya pasien itu kita bisa melakukan gerakan maupun dengan kanan. Selanjutnya kita akan menilai refleks dari masseter. Jadi kita membutuhkan value refleks, kemudian kita akan mengetuk di bagian dagu pasien. Ibu permisi ya, mulutnya bisa dibuka sedikit Ibu. Kita tarik jari kita, kemudian kita akan ketuk. Sudah lihat apakah ada refleks membentuk dari mulutnya. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian dari refleks kornea. Nah, refleks kornea ini ada dua yang kita lihat, ada yang direct dan indirect. Kita pilih dulu kasa atau tisu kecil. Nah, selanjutnya kita minta pasien untuk melihat ke arah yang berlawanan dari area yang kita akan lakukan pengoresan. Ibu silakan melihat ke kanan. Kita gores. Berisi Ibu. Nah, oke, kita nilai langsung di kedua matanya. Bisa dilakukan kanan kiri. Refleks langsung itu di mata yang kita lakukan pengoresan, dan refleks langsung itu di mata yang berlawanan. Yang lakukan pengoresan normalnya itu pasti akan langsung berkedip. Jadi kita akan menilai sensoris di area wajah pasien. Coba Ibu buka tutup mata dulu. Buka itu. Oke. Selanjutnya kita akan menilai nyeri menggunakan jarum. Jarum bandel itu permisi ya. Nanti kalau misalnya Ibu ada rasa nyeri, bilang terasa. Oke. Kita nilai mulai dari area percabangan radius 5, dari cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Ibu permisi ya. Jangan lupa dipegang seperti ini. Terasa? Oke. Kemudian untuk cabang 2-nya di area maxillaris. Terasa? Oke. Cabang 3-nya di area oke, dilakukan di kedua sisi wajah. Kemudian kita menilai raba, bisa menggunakan bagian belakang dari jarum bandelnya. Nah, Ibu.
kelopak matanya ditutup. Nah, terus kita juga lihat sudut matanya, lipatan sama saya minta ibu untuk senyum. Nah, kita lihat di situ sudut mulutnya bagaimana. Terus kita bandingkan tadi dari mata, kelihatan alisnya sama senyumnya itu kita bandingkan kiri dan kanannya apakah simetris atau tidak. Nah, setelah itu ibu saya minta ibu untuk menutup mata sekuat-kuatnya yang ibu bisa. Terus saya akan memaksa membuka menggunakan tangan saya. Mau ya bu? Ini. Boleh ditutup matanya ibu kuat-kuat. Saya coba untuk buka. Nah, di sini kita lihat apakah ada kelumpuhan dari otot. Sudah bagi ibu. Ada kelumpuhan dari otot matanya atau biasa disebut dengan lagophthalmus. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa tanda bel. Kita minta pasien untuk menutup matanya lagi kuat-kuat, lalu tutup matanya kuat-kuat. Nah, lalu kita lihat di sini apakah ada lagophthalmus. Terlihat dari bola mata yang berputar ke atas. Matanya itu tidak bisa tertutup sempurna, jadi bola matanya yang berputar ke atas. Nah, setelah itu saya akan memeriksa pemeriksaan ini namanya pemeriksaan pengecapan. Ini ibu pada mengeluarkan lidahnya, saya akan periksa 2/3 anterior lidahnya. Terus bisa ibu boleh pakai tangan ibu. Ini ibu rasa apa? Oke. Kalau di depan itu manis. Kalau di sini ibu dapat rasa apa? Asin. Di sini ibu, di sini lebih dalam lagi. Asam. Oke, baik. Untuk pengecapannya semua dalam batas normal. Nah, selanjutnya kita periksa yang namanya pemeriksaan hiperakusis. Ibu, ini ada dengan suara saya. Ini ada yang terdengar lebih jelas yang di telinga kanan, telinga kiri atau sama-sama aja? Sama. Oke. Nah, terus kita akan menggunakan, ibu boleh pakai ini stetoskop. Pakai stetoskop, minta pasien pakai stetoskop. Lalu kita gores diafragma belnya untuk pasien dengar yang mana lebih jelas, telinga kiri atau telinga kanan. Ibu boleh ya? Yang mana lebih jelas ibu, kiri atau kanan? Sama. Oke, sama aja ya. Berarti untuk pemeriksaannya telah selesai. Di sini semuanya dalam batas normal ya bu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga ibu sehat selalu. Setelah itu persilakan pasien untuk keluar, lalu beresan alat cerita nama. Oke, sudah.